Selamat malam pemirsa RRI di mana saja Anda berada dan juga selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari ufuk timur Indonesia, tepatnya dari kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Yuda, kembali hadir menjumpai Anda lewat program Obrolan Budaya RRI Net. Pemirsa, malam hari ini kami akan memperbincangkan tentang tradisi suling tambur. Jika Anda bisa sampai atau menginjakkan kaki di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kepala Burung, maka suling tambur tentu akan menjadi satu alat musik yang akan menyambut kehadiran Anda semuanya pemirsa. Dan musik suling tambur ini dengan bunyinya akan banyak mengundang kita untuk ikut bergoyang bersama dengan suara alunan dari tambur dan juga suling ini. Nah, kita malam ini akan berbicara tentang budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang saat ini tengah gencar-gencarnya kembali didengungkan atau kembali kita semaraki untuk generasi-generasi muda Indonesia di saat ini, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya di Kepala Burung tentunya. Hadir bersama saya malam hari ini dua narasumber yang tentunya kita akan mempertajam perbincangan kita lewat obrolan budaya, yaitu ada Bapak Antonius Mayor, ini adalah perwakilan dari masyarakat adat di Raja Ampat. Selamat malam Pak Antonius, boleh dipegang mic-nya? Ya. Ya, selamat malam. Ya, dan juga anggota DPD RI Provinsi Papua Barat yang hadir bersama saya saat ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, ini mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah seperti sapa, bolehlah Pak Mayor. Silakan bisa memperkenalkan dulu untuk semua pemirsa saya di RRI Net. Iya, baik, saya
Nama Antonius Mayor dari Kabupaten Raja Ampat. Ya, tugas di Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum. Diminta kesediaannya untuk mewakili masyarakat saat ini untuk memberikan penjelasan terkait dengan budaya Suling Tambur yang berada di Raja Ampat. Oke, kemudian Selamat malam pemirsa sekalian. Saya Mambero Yosefus Rumagik, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat. Walaupun saat ini sudah terdapat 2 provinsi atau ada provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, di mana Suling Tambur yang menjadi ciri khas budaya dari masyarakat kita di Kepulauan Raja Ampat yang masuk di Provinsi Papua Barat Daya, tapi kami masih ada dalam satu daerah pemilihan untuk saat ini Provinsi Papua Barat. ya Pak Mambero dan juga dengan Pak Mayor tentunya. Baik, saya ke Pak Mayor. Pak Mayor, seperti tadi di awal pembuka saya sudah mengatakan bahwa kalau kita sampai di daerah Kepala Burung, hampir rata-rata mereka mempunyai Suling Tambur. Tapi apa yang menjadi ciri khas dari Suling Tambur dari Raja Ampat ini? Ya, baik, sedikit saya memberikan penjelasan terkait dengan itu. Ya, Suling Tambur di Kabupaten Raja Ampat awalnya ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan sedikit saya cerita asal-usul Suling Tambur itu sehingga kita di saat ini juga bisa mengerti bahwa Suling Tambur itu berasalnya dari mana. Jadi Kabupaten Raja Ampat, dulunya Raja Ampat, ya kita terkenal sampai dengan saat ini. Jadi cerita Suling Tambur di Kabupaten Raja Ampat yang sudah terkenal di Papua ataupun Papua Barat, saat ini Papua Barat Daya. Ya, Suling Tambur ini sejak tahun 1855 saat itu Injil masuk di tanah Papua. Belum ada Suling Tambur di Raja Ampat atau Kabupaten Raja Ampat. Sesudah atau setelah Injil masuk dan tahun-tahun berjalan, lalu datanglah penginjil-penginjil dari Sangir. Mereka datang untuk menginjil di Papua waktu itu, tetapi mereka juga membawa suling dan tambur. Sambil melayani atau menginjil memberitakan firman Tuhan di daerah Kepulauan Raja Ampat, mereka juga membawa tambur ini sebagai bagian yang mengumpulkan penduduk-penduduk di Raja Ampat, Pulau Besar dan beberapa pulau kecil lainnya. Nah, tujuan daripada tambur ini adalah untuk mempersatukan orang-orang asli penduduk di situ dan dibawakan dalam satu acara-acara untuk goyang, dansa, rame-rame. Sesudah itu dilanjutkan dengan pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil. Selama kurun waktu lamanya mereka melayani. Dan setelah pelayan atau penginjil ini kembali, maka apa yang ditaburkan pada waktu itu berhasil diterima dan dilaksanakan. Yang menerima secara baik pada waktu itu penduduk pada umumnya, tapi khusus suku Biak yang ada di Raja Ampat. Nah, sehingga mereka yang terlatih dan memahami benar itu, dan setelah itu mereka melanjutkan dan terus berkembang hingga hari ini seluruh Kepulauan Raja Ampat memakai Suling Tambur sebagai bagian yang terkenal dan membawa masyarakat untuk ikut dalam selalu acara-acara resmi, baik acara adat ataupun acara resmi gereja dan pemerintah. Di saat ini di Kabupaten Raja Ampat, setiap kali pejabat negara yang turun untuk melakukan sosialisasi ataupun kegiatan lain di daerah selalu dijemput dengan Suling Tambur, dan itu sangat menarik dan memeriahkan sekali, sehingga para pejabat yang turun ke daerah khususnya di Raja Ampat itu dia bukan melihat peserta yang begitu banyak, tapi dia menilai grup-grup Suling Tambur yang hendak melakukan kegiatan penyambutan, karena dari tamburnya, kemudian busana-busana Papua atau daerah yang bermotif cendrawasih, rumbai-rumbai, alam yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan dipakai sebagai acara-acara penyambutan.
Nah, dan acara Suling Tambur ini kembali saya menjelaskan bahwa berawalnya dari Sanger dan sekarang berkembang hingga saat ini sehingga Raja Ampat terkenal dengan Suling Tambur yang diteruskan dan sampai ke generasi yang akan datang. Oke, itu awalnya Suling Tambur ya. Jadi memang masuk dengan juga pekabaran Injil yang dibawa oleh orang-orang dari Sanggar ini. Oke, Pak Mayor juga mempunyai satu grup musik tambur, ya musik tambur ini di Raja Ampat. Di Raja Ampat, ya kami di Kampung INB Kaki, karena saya dari sana, kami punya grup Suling Tambur. Selalu dalam acara Festival Suling Tambur Kabupaten Raja Ampat, diundang kampung-kampung untuk datang melakukan lomba Festival Suling Tambur. Kampung saya juga punya grup Suling Tambur. Dan paling bagus di Raja Ampat. Ya, paling bagus. Pernah Selalu dapat juara. Ya, pernah juara. Oke. Pak Mayor, bagusnya sebuah Suling Tambur atau suatu Suling Tambur, personilnya berapa orang sebagusnya itu? Menurut panitia perlombaan itu menentukan, sehingga 20 personil dan yang ke-21-nya adalah mayoretnya. Oh iya, pemberi Ya, semangat. memberi semangat, memberi kode tentang mulai, berhenti, demonstrasi dan lain-lain. Wah, ganti-ganti lagu juga Ganti dia. lagu. Mayoretnya ya? Ya, mayoretnya. Sama dengan drum band berarti ya, Ya, pakai mayoret. sama dengan drum band, ada mayoretnya. Oke. Yang menjadi petunjuk untuk semua kegiatan dalam tambur itu sendiri. Oke. Jadi tidak ada patokan khusus, tapi paling bagus 20 lah. Ya, 20 20. sudah paling bagus itu ya. Itu sudah dengan suling, dengan tamburnya semua. Semuanya sudah Tambur berjumlah. yang Ya. dipukul berbeda-beda bunyinya kah atau sama? Tambur itu memang berbeda bunyinya. Yang besar bunyinya agak ke bass atau rendah, dan ada yang sedang bunyinya juga disesuaikan. Yang kecil bunyinya tinggi, sehingga di dalamnya tidak sama bunyi. Bunyinya memang berbeda. Baik. Kemudian bahan pembuat tambur itu sendiri Bahan pembuat tambur masih mudahkah didapat di zaman modern saat ini atau sudah mulai susah ini? kalau tambur di masa atau modern ini masih dapat, artinya kayunya masih ditemukan untuk bisa buat tambur yang ukuran besar, sedang dan kecil. Begitu ya. Pak Mayor tahu kira-kira satu tambur itu beratnya berapa gitu? Kalau berat tambur kurang lebih yang kecil rata-rata 6 sampai 7 kilo ada. Yang besar itu lebih sampai 15 kilo. Bukan main. Dan itu harus dipikul. sama Harus pemainnya. dipikul ya. Tetapi pada acara itu kalau memang meriah itu tidak dirasakan ini berat atau ringan, karena semangat semakin tinggi. Semangatnya ya. Ya. Oke, grupnya Pak Mayor sudah berapa kali nih menyambut tamu-tamu negara dari Jakarta atau dari provinsi sendiri? Kalau grup kami saya ikuti pernah dipakai di kabupaten menyambut pejabat negara 4 kali yang saya tahu. Karena mereka jauh ya sering dipakai grup-grup yang ada di sekitar kabupaten. Oke, biasanya kalau dalam penyambutan, Pak Mayor tolong besok RI 1 misalnya mau ke Raja Ampat. Persiapannya seperti apa itu Pak Mayor? Pejabat yang datang dari Grup Suling Tambur ini, mereka harus mempersiapkan diri seperti apa untuk menyambut misalnya Pak Presiden datang ke Raja Ampat misalnya atau tamu-tamu penting lainnya. ya. Kalau biasanya pejabat yang datang dari Jakarta ada informasi lebih awal sehingga dibuat persiapan, mulai dari mayoretnya melatih dengan sulin dan mereka memegang sulin dan tambur sehingga mengikuti rambu-rambunya. Kalau kodenya seperti ini, mungkin tambur dan sulinnya bunyinya seperti apa. Kalau dia memberikan tanda berhenti kemudian lanjut, semua memperhatikan serius sehingga itu tidak salah atau ada yang mendahului atau terlambat. Ya, itu seragam. Kemudian ada kostumnya. Ya, ada juga hiasan-hiasan yang kita sebut rumbai-rumbai untuk memberikan tanda sebagai persiapan grup dari alami. Nah, ada yang dengan menggunakan kostum, tapi ada yang memang menggunakan alam dengan motif-motif yang digambar di bagian badan, kaki, tangan,
Iya. Nah, sebagai ciri khas daerah Papua atau Raja Ampat. Oke. Para pemain ini bapak-bapak kah, mama-mama kah, atau digabung dalam satu grup ini, Pak? Ada yang bergabung, tetapi ada juga dipilih untuk anak-anak muda yang disebut anak-anak PAM, nah, sehingga bergeraknya pun cepat, tepat, dan paham terhadap rambu-rambu ataupun perintah petunjuk dari mayoret. Oke. Masih mau ya anak-anak muda zaman sekarang memainkan suling tambur ya? Atau Kalau cara khusus kampung saya, mereka itu selalu siap Antusias dan masih bahkan mau malah ya, ya? antusias. Oke. Apalagi diundang itu dia paling semangat untuk pergi ikut kegiatan apa saja di kabupaten. kurang lebih 20 personil. Ya, Kemudian juga pernak-pernik baju dan hiasan-hiasan Papua. Papua. Oke, bagaimana dengan lagu-lagunya sendiri? Apakah dimainkan lagu rohani saja atau lagu-lagu dunia pun dimainkan, lagu sekuler begitu? Iya. Dilihat dari acaranya apa. Kalau gereja pasti lagu-lagu rohani. Kalau acara kenegaraan pasti lagu-lagu nasional. Nah, kalau menyambutan biasa, ya kadang juga dipakai lagu-lagu rohani sebagai penghormatan. Oke, dan itu kan harus ditulis not itu ya untuk pemain suling atau memang naluri alam Ya, sudah? secara naluri alam, karena dari waktu-waktu mereka di kampung itu sering dilakukan pelatihan. Ya, do re mi fa sol, kemudian mencoba 1-2 lagu diulang-ulang, sudah mahir ya, yang lain tinggal, apalagi pernah tahu syairnya seperti ini, tinggal dilanjutkan dengan tiupan sulin dan dimainkan dalam tambur. Oke, ya. Oke. Pak Mayor, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, Pak, tahu tidak kode dari Mayoret siap atau mau membunyikan? Kode mayoret ada yang mirip-mirip dia seperti palu 3/4, 4/4, jadi ke kiri, ke kanan, dan kembali. Suling, tambur bisa dibunyikan sama-sama, atau sulingnya bisa sendiri bunyi, not keberapa dimasuk lagi tamburnya, ya disambut dengan tambur. Oke. Biasanya pakai left reed atau hitungan 1, 2, 3 atau sebenarnya? Ada yang pakai levri, ada yang tidak. Nah, jadi bervariasi, tergantung dari grup itu sepakat pakai levri bantu dengan mayoritnya, boleh. Kalaupun mayoritnya saja untuk semua kode itu bisa mereka paham dan berhenti mulai, ya seperti itu. Baik, menarik sekali pendengar perbincangan kita. Ternyata di dalam satu grup suling tambur ada banyak komponen yang harus kita perhatikan sebelum mereka tampil dan memukau semua orang dengan tiupan suling maupun dengan tabuhan mereka lewat tambur-tambur yang mereka bawa. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya tentang suling tambur tentunya. Saya ke narasumber saya yang kedua ini Bapak Mamberop, beliau adalah anggota DPD RI. Pak Mamberop, DPD RI biasa mainnya di Senayan berarti ini ya. Tapi ketika Pak Mamberop datang ke Raja Ampat, maka disambut dengan suling tambur tadi. Saya kepingin tahu apa rasanya seperti apa sih Pak Mamberop? Begitu turun dari mobil langsung disambut dengan wah, ya, tabuhan suling dan tambur ini. Baik. Ya, sebenarnya DPD RI itu Dewan Perwakilan Daerah. Kita ini wakil daerah, bukan wakil politik ya, wakil daerah. Maksudnya ya kita bagian dari daerah. Hanya saja undang-undang mengatur bahwa kantor kita, tempat kita bersidang itu di Jakarta, di Senayan. Yang kita sendiri juga meminta untuk kalau dapat itu di daerah karena kita membawa aspirasi daerah. Seperti itu, wakil dari wilayah kalau di beberapa negara disebut senator kan, dari negara-negara bagian atau wilayah yang diwakili. Nah, terkait dengan suling tambur yang ada di daerah kita, terutama di Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat atau Kepulauan Raja Ampat yang sudah terkenal cukup lama, sangat lama ya, yang disampaikan tadi oleh Bapak Mayor tentang sejarahnya, dan kemudian dipakai sebagai media untuk menyambut tamu, baik itu kenegaraan, acara gereja atau acara-acara adat. Ini memang menjadi penghormatan atau kehormatan bagi kita. Saya sendiri ya besar di Sorong yang juga sudah melihat, mengikuti beberapa kali dalam tradisi kita, terutama di gereja dan budaya, tetapi sebagai wakil daerah, anggota DPD RI, ya tentu kedatangan kita disambut secara kenegaraan. Dan ini ya kebanggaan karena yang tadinya saya masih anak-anak mengikuti bersenang-senang karena ini bagian dari budaya kita, tapi saat ini saya justru disambut dengan tradisi kita, tarian dan yang diiringi oleh suling tambur yang membawa kebanggaan karena masih disambut dengan tradisi adat istiadat, musik tradisional yang bagian dari budaya kita. Jadi ini memang ada kebanggaan tersendiri untuk melihat bagaimana budaya kita masih dipertahankan, dan lebih menarik lagi karena itu masih sampai generasi kami yang sekarang, anak-anak muda yang justru ikut memainkan musik ini. Bukan lagi orang-orang tua kita hanya ikut membimbing, tapi secara turun-temurun ini memang betul diwariskan. Ya kita sih berharap bahwa ini masih akan terus berlanjut sampai generasi kita yang akan datang. Bangga gitu ya Bung Mamberop, tentu begitu turun dari bangga. mobil langsung dijemput dengan suling tambur ini ya Bung Mamberop ya. Itu dengan suling tambur otomatis kan langsung dengan tari-tarian yang rancak lah, yang langsung wah itu Bung Mamberop harus mengikuti irama itu. Ya, situasinya mengharuskan. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Mayor itu ya bagaimana suling dibunyikan dan tambur dipukul untuk menghasilkan bunyi yang mau tidak mau membuat badan kita secara alamiah atau otomatis itu ikut bergerak seiring musik itu dibunyikan. Jadi siapapun yang ada di situ tanpa dikomando pun pasti ikut menggerakkan tubuh karena memang musiknya mengundang kita secara tidak sadar itu mempengaruhi kita untuk menggerakkan badan. Apakah kemudian mengikuti gaya atau tarian yang sudah dimainkan oleh grup suling tambur itu sendiri, ataupun kita ikut bergoyang saja karena musiknya memang menghendaki membawa alam bawah sadar kita ikut bergoyang. Jadi itu memang suling tambur punya daya tarik yang tidak bisa kita menahan diri untuk hanya mendengar, melihat orang lain bermain. Kita secara tidak langsung ikut dalam alunan musik itu. Ya saya yang anak Papua yang sudah dari kecilnya mengikuti tradisi itu hal yang biasa. Tetapi tamu-tamu kita yang baru pertama kali datang ke sini yang bukan orang Papua, maksudnya dari daerah lain, dari Indonesia atau bahkan tamu kenegaraan, itu pun bisa Bapak lihat saja di setiap acara. Tanpa dikomando pun mereka ikut sendiri dan menggerakkan badan untuk ikut menari atau bersama-sama dengan musik itu. Artinya alat musik suling tambur ini secara tidak langsung bisa menjadi alat pemersatu kita ya lewat bunyi yang dia hasilkan gitu Pak Mamberop ya. Tentu ini menjadi ya sebagaimana tadi dijelaskan di awal sejarahnya, ya suara ini memanggil dan menghimpun kita untuk berkumpul dengan satu komando.
bahwa itu apakah ada mayoret atau tidak, Iya. kita tetap berkumpul. Saya pikir dari dulu gendang atau tambur ini ketika dipukul, orang dari setiap kampung, setiap rumah mulai keluar dan berkumpul. Baru apa yang mau dilakukan untuk apakah bergoyang maksudnya ikut dalam memainkan musik itu di sekitar itu atau berkeliling kampung, apalagi di momen seperti hari ini, hari raya Natal. Itu dirayakan menyambut tahun baru. Ya, jadi selalu ini dibunyikan, pasti orang berkumpul secara otomatis. Jadi bisa kita bilang bahwa memang ini alat pemersatu. Siapapun kita yang ada di situ, berdiri di komando ataupun tidak, ketika ini berbunyi kita pasti datang karena mendengar bunyi seolah-olah memanggil, dan kita berkumpul untuk kemudian melakukan bersama-sama gerakan tarian yang dimainkan oleh musik suling tambur ini. Baik, Pak Mayor menemukan kesulitan tidak mengumpulkan 20 orang, mengkoordinir mereka. Kemudian tentunya Pak Mayor berkeinginan suling tambur tidak saja dikenal di Kepala Burung, di Raja Ampat khususnya, tapi kalau bisa seluruh Indonesia bahkan dunia tahu apa yang Pak Mayor inginkan. Kendalanya dulu mengumpulkan 20 orang ini, Pak. Iya, kalau mengumpulkan orang dari jumlah yang ditentukan misalnya 20 atau 21 orang, kalau itu informasinya mungkin 1 minggu sebelumnya, itu mudah untuk dikumpulkan karena diinformasikan bahwa ada acara di kabupaten mengundang untuk kita hadiri kegiatan ini, entah itu menyambut tamu-tamu ataupun ikut festival suling tambur, ya itu mudah untuk dikumpulkan. Kalau undangannya misalnya hari ini tiba lalu besok berangkat memang agak susah. Nah, terus yang kedua transportasi. Karena dari jarak ke tempat kami di kampung ke kabupaten itu kalau pakai mesin 40 PK 2 itu kecepatannya bisa 2 jam sampai. Ya, kalau mesin-mesin 15 itu sampai 3 jam. Lebih baru bisa sampai di kabupaten. Nah, jadi kumpulnya kalau informasinya tempo bisa cepat, tapi kalau mendesak memang agak lambat. Nah, tapi terkadang juga bisa hanya persiapan. Kadang kalau tidak diperiksa ya mungkin tambur itu ada yang sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kendor ya, kendor. mesti dikasih kencang semuanya lagi begitu ya. Putus talinya ataupun kulitnya itu bisa bocor, ya itu bisa menjadi kendala. Ya. Tapi kalau informasi awal ya tidak, ya bisa cepat dan siap untuk berangkat. Rutin berapa kali seminggu latihan itu, Pak? Kalau untuk latihannya bisa 1-2 jam karena cara memukulnya memang sudah secara ini sudah ada. Jadi mereka yang dilatih untuk itu sudah tahu. Begitu bunyi suling masuk dengan cara pukulnya tamburing itu sudah tahu semua. Ya. Nah, kode itu untuk hanya mulai berhenti. Ya, tapi kalau untuk pukulnya itu mereka yang sudah terlatih sudah tahu. Jadi tidak susah, begitu sulingnya bunyi masuk sama-sama. Dia pukulnya double, cepat, sudah tertanam. Ya. Pak Mayor ini kan memikul tambur, tadi Pak Mayor bilang ada yang sampai 7 kilo ya, dengan cukup berat. Kemudian konsentrasi dengan habis ini lagu apa ini. Bagaimana menjaga personil punya stamina ini? Ya. Kalau misalnya itu lomba, apapun bentuknya jauh dekat berusaha untuk sampai di finish. Jadi berat ringan tambur tetap dia bertanggung jawab untuk tiba di tempat panitia menentukan start dan finish. Harus, karena itu sudah kewajiban untuk menyelesaikan. Karena di dalam hitungannya jumlahnya kalau satu keluarkannya. Mungkin dis ataupun tidak masuk dalam penilaian lagi karena sudah kurang dari penentuan. Jadi menjaga stamina mereka, ya, ada extra fooding begitu, susu, telur madu ya, misalnya. Itu sudah benar, sebelumnya sudah harus makan, gitu ya? Persiapan fisiknya supaya tidak jatuh di jalan atau bagaimana. Oke, Pak Mayor, kekayaan budaya Papua, Noken salah satunya, dunia akhirnya mengakui itu. Suling tambur bisakah? Ya, seharusnya bisa. Karena ini kan kekayaan budaya bangsa yang
perlu untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang sama seperti noken, dan saya kira masih banyak lagi yang dimiliki oleh Papua, tanah Papua, juga daerah lain di Indonesia. Tetapi saya lihat karena ada pintu masuknya, kita sudah mulai dengan noken yang juga secara keseluruhan di tanah Papua kita memiliki. Kalau suling tambur, kalau tadi kita sebut hanya mungkin bagian besarnya itu wilayah pesisir utara, dari Raja Ampat sampai ke Jayapura, hampir di sepanjang pesisir ini. Nah, mungkin di pesisir selatan, apalagi di daerah pegunungan, itu bisa dipastikan tidak punya. Tetapi apapun juga, ini tetap bagian dari kebudayaan kekayaan budaya Papua yang sudah turun temurun yang cukup lama, sangat lama, itu masih tetap terpelihara sampai saat ini. Sebagaimana noken yang juga dalam waktu yang sangat lama, dengan berbagai model maksudnya desain di beberapa wilayah yang berbeda-beda, wilayah adat yang berbeda-beda, bentuk nokennya pun berbeda-beda, bahan yang digunakan pun berbeda-beda. Nah, tetapi itu kemudian bisa menjadi perjuangan bersama untuk ditetapkan sebagai kekayaan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, ini perjuangan yang sama kita akan lakukan dan bisa dilakukan untuk menetapkan suling tambur, karena juga hampir sebagian besar Pulau Papua ini bisa menggunakan itu. Walaupun tentu kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang tidak menggunakan suling tambur, tetapi ini bisa diakui maksudnya mereka juga tahu bahwa suling tambur itu ada di Papua, dan ketika itu dipakai di daerah lain, ya sama seperti saya, sama seperti kunjungan ke negaraan, tamu-tamu negara yang lain, ya mereka ikut bergoyang walaupun tidak pernah diajarkan atau belum pernah sekalipun ikut bermain musik suling tambur. Jadi ya untuk kita yang anak-anak atau orang Papua yang lahir besar di Papua atau tinggal di Papua sudah terbiasa, walaupun ini hanya ada di Raja Ampat, untuk kita di wilayah Sorong Raya, atau di Manokwari, Numfor, Biak sampai Sarmi, Jayapura, Tanah Merah, ini juga ada beberapa. Tetapi coba saja kalau itu dibuatkan di satu tempat yang hadir seluruh orang Papua atau bahkan semua masyarakat kita yang hadir pasti ikut bergoyang karena sudah terbiasa mengetahui bahwa ini suling tambur ya bagian dari budaya kita, bagian dari budaya Papua yang ada di tanah Papua yang juga sudah turun temurun, ini kita mainkan di setiap acara-acara, apakah acara budaya, pagelaran budaya ataupun acara kenegaraan maupun acara-acara gereja atau keagamaan yang lain. Tapi sejauh ini kan hanya dimainkan di kita di Provinsi Papua. Bung Mamberov kan dengan tadi saya katakan bertugas di Senayan, artinya kita punya kans tidak juga membawa alat musik ini bermain di Gedung Senayan misalnya, atau di Jawa misalnya ketika Bung Mamberov dengan rumah di sana dalam satu acara keluarga misalnya menampilkan mereka. Oh tentu bisa karena ya kita kan punya juga kegiatan-kegiatan seperti parade atau festival, bahkan festival nasional pun kita bisa buat untuk menghadirkan. Di beberapa kegiatan pemerintah daerah kita diundang untuk pameran-pameran produk lokal, makanan lokal, dan berbagai kekayaan kita yang bisa dipamerkan dari apakah perindustrian atau dari lembaga kementerian yang lain. Ini saya kira juga bisa dalam kebudayaan, lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan kita bisa juga untuk memperkenalkan budaya kita dari seluruh Indonesia. Saya pikir ada mekanismenya untuk memperkenalkan dengan gampang tanpa harus datang ke Jakarta untuk diperkenalkan dulu. Apalagi media sosial kita saat ini kan lebih gampang untuk mempublikasi apa yang menjadi ciri khas dari daerah kita. Ya kalau ya budaya sebagaimana juga olahraga. Sekarang kan olahraga juga mau mempertunjukkan olahraga yang tradisional atau lokal di daerah itu untuk diangkat menjadi olahraga nasional, dan di beberapa tempat selalu itu dibuat untuk kemudian mulai diperkenalkan dan dilombakan. Saya pikir suling tambur juga bisa, apakah kemudian ini bisa digunakan atau dimainkan oleh semua daerah. Kalau tadi Pak Mayor jelaskan bahwa ini dari Sangir, ya berarti kita sudah ada dua daerah dalam hal ini yang memang dari sejarah diperkenalkan dan kemudian menetap. Apakah itu masih bertahan di daerah asalnya, atau kan kemudian di daerah lain juga punya yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda.
yang kemudian kita bisa buat mencari kesamaan untuk membuat semacam festival nasional untuk memperkenalkan kalau ini dimiliki oleh banyak tempat, banyak daerah di Indonesia. Tetapi untuk Papua saja saya kira sudah cukup untuk kita bisa memperkenalkan dan meminta ini dicatatkan secara nasional bahwa ini bagian dari Kekayaan budaya dari Papua. kekayaan budaya musik tradisional. Kita bisa masuk lewat itu, musik tradisional, kita memperkenalkan musik-musik tradisional yang ada di Indonesia termasuk di Papua, ya salah satunya suling tambur yang juga bisa kita gunakan apakah dengan musik atau tarian, musik dan tarian. Ini kan bisa kita perkenalkan di dalam kebudayaan kita dari Menteri Pariwisata dan Kebudayaan untuk bisa mencatatkan bahwa ada tradisi budaya kita di tanah Papua, di Kepulauan Raja Ampat, untuk di Papua Barat atau sekarang Papua Barat Daya itu yang dikenal dengan suling tambur. Karena ini budaya yang sudah cukup lama dan bukan hal yang baru untuk kita memperkenalkan kepada dunia luar atau di daerah lain ke nasional, karena ini sudah lama dan saya kira sudah banyak pejabat negara, bahkan Bapak Presiden pun yang datang beberapa kali ke Papua Barat, ke Raja Ampat juga disambut dengan budaya suling tambur, dengan tradisi suling tambur yang saya pikir sudah cukup kuat untuk kita memperkenalkan secara nasional dan bisa kita perjuangkan untuk menjadi kekayaan warisan budaya Indonesia di dunia. Ya, oke. Pak Mayor, tadi Pak Mamero sempat mengatakan bahwa untuk memperkenalkannya kita tidak harus tampil di Jakarta misalnya begitu untuk orang mengenal suling tambur, tapi lewat media sosial yang sekarang begitu gencar. Sudahkah Pak Mayor bersama dengan teman-teman di Raja Ampat lewat media sosial sudah mempublikasikan ini nih kekayaan kami di Papua, salah satunya suling tambur, sudah menggunakan fasilitas itu atau belum? Kalau yang saya tahu menurut beberapa kegiatan di Raja Ampat, karena di sana juga orang-orang luar dari negara lain banyak, sehingga dengan sendirinya mereka ikut di dalam ambil gambar, dia video atau bagaimana untuk bawa pulang, ya mungkin sebagai data pribadi, tetapi itu juga sudah publikasi ke luar atau ke negara lain. Nah, saya ikuti beberapa kali festival karena di sana ada orang-orang luar banyak yang wisatawan ke sana, sehingga ada di kabupaten dan bertepatan dengan ada acara, lalu mereka juga ikut ambil gambar, sehingga untuk publikasi keluar, ya kita tidak bawa suling tambur dalam bentuk acara apa ke tanah presiden, tapi kalau publikasi secara umum melalui wisatawan-wisatawan cukup banyak karena hari-hari mereka ada di sana. Nah, saya ingat tahun 2017 khusus di kampung saya itu mereka laksanakan suling tambur di Surabaya. Dan di sana tertarik sekali mereka yang melihat dan mengikuti. Akhirnya diundang ke satu kabupaten, kemudian diundang lagi untuk bermain dan diambil gambar, diambil foto dan sebagainya. Malah ditawarkan untuk bisa tinggal berapa waktu lagi untuk diundang main ke sini. Itu di kampung saya sendiri pernah di Surabaya. Selain event-event yang dibuat oleh Pemda Raja Ampat sendiri, apa yang diharapkan lagi oleh Pak Mayor bersama teman-teman pencinta suling tambur ini? Iya, di Raja Ampat khususnya untuk suling tambur, memang saya ikuti juga beberapa kali lomba atau festival itu ada kelemahan-kelemahan. Nah, karena mereka yang kampung-kampungnya terjauh itu kesulitan datang. Walaupun sudah diberikan undangan mungkin hampir 1 bulan, tapi itu apalagi mengingat kondisi sekarang mulai naiknya BBM, sehingga banyak tidak memenuhi undangan kabupaten karena dari jarak yang membutuhkan BBM. Nah, itu mengakibatkan kurang kehadirannya itu. Nah, hanya seperti tadi dikatakan Pak Mamero, untuk festival di istana-istana kenegaraan memang kami harapkan, cuma seperti apa difasilitasi ke sana. Nah, sampai hari ini saya juga belum tahu apa sudah pernah dibahas oleh pemerintah daerah,
supaya 17-an yang akan datang Iya. kita bisa bawa itu grup, tugasnya ya, Pak Mamberok nanti ya. untuk bisa tampil Nanti bisa main di negara. Senayan nanti ya. Ya, mungkin itu kami sangat mengharapkan, tapi selama ini belum ada Belum ya. seperti itu. Oke, baiklah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuda di RRNet dalam obrolan budaya kita di saat ini. Dan Pak Mamberok dulu nih sebelum kita pamit dari ruang Anda pemirsa ya. Oke, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mayor tadi, mereka berkerinduan, mereka berkeinginan juga suatu saat bisa tampil di gedung rakyat kah atau mungkin ke istana negara. Kira-kira seperti apa ini Pak Mamberok? Ya, saya kira di setiap momen atau event kenegaraan paling banyak terjadi di tanggal 17 peringatan Hari Kemerdekaan. Dan apalagi gaya kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang saat ini lebih memberi perhatian kepada budaya Nusantara, yang setiap tanggal 16 untuk pidato kenegaraan maupun tanggal 17 untuk upacara bendera, upacara peringatan kemerdekaan selalu menggunakan pakaian adat dari setiap suku yang ada di Indonesia. Begitupun kita juga berharap bahwa Pak Presiden Jokowi membuat semacam festival atau pagelaran musik tradisional yang bisa menghadirkan berbagai jenis musik lokal atau tradisional dari berbagai daerah yang juga bisa tampil atau ikut dipentaskan di istana, sehingga daerah kita bisa terekspos untuk bisa datang ke Jakarta dan ikut dalam pertunjukan itu secara nasional. Saya pikir ya kita semua teman-teman dari Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia juga punya kerinduan yang sama, karena memang kita wakil daerah untuk menunjukkan ciri khas kedaerahan kita, apakah lewat seni budaya atau produk-produk lain yang dimiliki sebagai ciri khas dari daerah kita. Nah, tadi seperti dijelaskan bahwa Raja Ampat sebenarnya ya kita kalau melihat karena daerahnya kepulauan dan sulitnya transportasi untuk mengumpulkan teman-teman atau saudara-saudara kita dari berbagai pulau-pulau untuk ikut dalam festival, tetapi secara tidak langsung Raja Ampat ini juga sudah bisa dikatakan wilayah internasional karena pariwisata
pariwisata, karena yang datang berkunjung ke sana ini kan turis mancanegara ini banyak sekali. Yang tadi disampaikan bahwa secara tidak sengaja karena mereka ada di daerah yang kemudian melakukan penyambutan atau pesta rakyat yang menggunakan suling tambur, secara tidak langsung mereka juga ikut. Kemudian ya bisa saja mereka membuat video pribadi tapi kemudian diupload di media sosial milik pribadi yang secara tidak langsung itu terpublikasi. Kemudian juga banyak anak-anak muda kita di hampir seluruh Indonesia yang kita kenal seperti YouTuber, vlogger yang macam-macam itu kan selalu ingin untuk melihat tempat yang baru dan budaya yang baru. Budaya yang baru itu maksudnya hal baru yang belum pernah mereka lihat. Dan itu kemudian terpublikasi juga secara tidak langsung. Kalau mereka punya pengikut teman yang begitu banyak kan sudah langsung memperkenalkan diri. Jadi Raja Ampat ini selain dia daerah yang ini tapi sudah secara internasional itu bisa terkenal. Nah, kita mendorong untuk apa yang dilakukan Pemda selama ini dari festival suling tambur ini terus ditingkatkan, mendapat dukungan, bahkan kita kerjasamakan sehingga bisa membuat event yang bisa berskala nasional atau lebih besar, sehingga tidak hanya melestarikan tetapi juga publikasi untuk memperkenalkan secara nasional ini mendapat ruang yang besar. Kemudian yang berikut dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, mungkin juga kita bisa minta untuk ini menjadi ikon dalam hal ini penyambutan. Walaupun di Papua Barat Daya ini kita tahu ada beberapa suku, misalnya Maibrat, Moi, Imeko, Tehit, semua tentu punya tarian adat, termasuk yang Raja Ampat juga punya. Jadi bagaimana penyambutan, tarian penyambutan itu kita bisa menggunakan tradisi-tradisi dari masing-masing suku ini supaya diperkenalkan, termasuk suling tambur. Suling tambur untuk penyambutan tamu, juga acara-acara kenegaraan yang terus diperkenalkan dan harus ini menjadi ikon dalam Provinsi Papua Barat Daya, sehingga begitu orang bicara Provinsi Papua Barat Daya langsung oh ya suling tambur itu muncul karena terus diperkenalkan, terus dimunculkan, terus ada dan mendapat tempat. Saya pikir ya pasti sudah diperhitungkan oleh pemimpin kita di daerah ini, pejabat gubernur maupun nanti gubernur definitif. Ini warisan budaya yang memang harus terus diperkenalkan dan diambil menjadi ciri khas atau ikon daripada daerah ini, sehingga dengan sendirinya ini sudah terkenal. Ketika orang datang sudah sebut Papua Barat Daya, kita langsung bicara suling tambur. Misalnya kita sebut Raja Ampat, kita sudah tahu bahwa itu daerah wisata. Jadi ini secara tidak langsung bagian juga dari pariwisata. Suling tambur ini juga bagian dari objek wisata. Seperti Bali, ya Bali kan bukan hanya karena bagus pantainya. Kalau cuma bagus, Raja Ampat tidak jauh lebih bagus. Tapi karena budaya mereka mau tidak mau itu turis itu pasti datang karena mau lihat bagaimana budaya mereka. Saya pikir ini juga menjadi budaya yang harus menjadi daya tarik wisata yang orang mau dengan sendirinya datang, karena di sana juga ada suling tambur. Selain dari pantai, karang dan kekayaan bawah laut lain yang baik, yang bagus, yang menarik wisatawan dunia internasional juga datang ke sana, suling tambur juga menjadi budaya yang tadi mempersatukan, membuat orang harus datang. Oh, saya juga harus ikut bukan hanya menari tapi ikut memukul, ikut pukul dan tiup suling dan tambur yang ada di Raja Ampat. Dan suatu saat dunia pun mengakui seperti Noken, begitu ya Pak? Demikian yang akan menjadi gampang ketika kita mengajukan untuk mendapat pengakuan internasional bahwa ini menjadi warisan budaya dunia. Betul, baik. Pak Mayor, apa nih terakhir yang bisa disampaikan untuk pemirsa RRNet, tapi juga keinginan yang bisa disampaikan kepada pemerintah juga atau apa? Ya, menurut saya dengan hadirnya provinsi baru Papua Barat Daya, ke depan kiranya pemerintah provinsi dan kabupaten seperti dikatakan tadi, bangun koordinasi untuk suatu ketika tampilkan berbagai suku yang ada di Papua Barat Daya untuk memperkenalkan cara menyambut tamu dari luar atau tamu lokal, sehingga kita juga menyampaikan itu sebagai bagian daerah budaya kita yang juga bisa diketahui ke negara lain ataupun di Indonesia khususnya, dan bisa diketahui bahwa di Papua umumnya dan Papua Barat Daya
seperti inilah mereka punya budaya-budaya yang ada di sana. Jadi kami mengharapkan ke depan kiranya dibangun kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan daerah supaya budaya yang ada ini suatu ketika ditampilkan baik di Istana Negara ataupun di mana, sehingga kita juga merasa bangga karena kita diundang ke daerah Jakarta atau di Istana Negara. Baik, Pak Mayor, berarti jangan bosan-bosan terus memperkenalkan Suling Tambur untuk generasi muda sekarang ya. Jangan hanya tahu TikTok saja mereka ya. Dan mereka juga harus tahu bahwa kita punya budaya yang kaya dan mulai dikenal di seluruh dunia. Pemirsa, akhirnya sampai di sini obrolan budaya yang kami hadirkan dari RRI Sorong bersama dengan saya Yuda dan kedua tamu spesial saya lewat obrolan budaya kita tentang tradisi Suling Tambur. Kita berpisah dan akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik obrolan budaya yang menarik pula. Selamat malam.